Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ini Mengguncang Hatimu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Fool. Kartu kedua. Di sini ada King of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Hangman. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Two of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Pentacles. Oke. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini mengguncang hatimu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Pentacles. Nah, di sini tergambar ya, bahwa memang selama ini kamu banyak alami keadaan yang sulit. Banyak kenyataan-kenyataan pahit yang menyakitimu, yang mengecewakanmu, bahkan sempat membuatmu terguncang. Di mana kamu banyak dapati pengkhianatan. Banyak dapati manipulasi, baik di dalam kegiatan ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pertemanan, di dalam persahabatan, ataupun di dalam hubungan asmara. Sedangkan kamu berusaha sebaik mungkin ya, untuk memberikan yang terbaik yang kamu mampu untuk kegiatan-kegiatan dan untuk hubungan asmaramu. Kamu berikan kepercayaanmu. Kamu berikan modal, uang, ya, skill, pengetahuan yang kamu ketahui kepada mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru memanfaatkan kebaikanmu. Mereka justru mempermainkan kepercayaan yang kamu serahkan kepada mereka. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang buruk dan terjadilah kegagalan demi kegagalan pada kegiatan-kegiatanmu. Seperti pekerjaan hancur, bisnis, usaha, dagangan bangkrut, gulung tikar karena uangnya dibawa kabur, modalnya dilarikan. Dan yang lebih mengecewakanmu lagi, pasanganmu yang sekarang sudah menjadi mantanmu, ternyata dia lebih memilih jalan lain, lebih memilih orang lain, sedangkan kamu berusaha mati-matian untuk membahagiakannya. Tetapi dia justru menyia-nyiakan cinta dan perasaan yang kamu berikan kepadanya. Dan kamu benar-benar sangat terguncang oleh peristiwa ini. Ditambah ya, ada sikap, ada perlakuan, ada cara pandang dari lingkungan orang sekitar, teman, sahabat yang terhadap dirimu itu selalu buruk. Mereka sepelekan kamu, cuekin kamu, ya. Nggak ingin komunikasi, nggak ingin deket-deket. Padahal kamu nggak pernah berbuat salah kepada mereka. Padahal kamu selalu menjaga perasaan mereka. Sehingga kamu merasa bahwa kok setega ini, kok sampai begini nian, begini betul keadaan yang aku alami.
Sehingga ya, pada suatu ketika, pada malam hari, kamu coba mendekatkan diri kepada Sang Penciptamu, menceritakan keluh kesahmu, ya, panjatkan doa, lakukan ibadah, komunikasi secara intens lewat jalur langit. Sehingga hari demi hari kamu lakukan seperti itu, kamu semakin mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dan pikiranmu. Dan hari-harimu kembali bisa kamu tata lagi. Kamu mulai bisa sedikit demi sedikit move on, melupakan keadaan yang lalu. Dan berdiri tegak kembali, berjuang kembali. Sehingga pada suatu ketika kamu mengerti, mungkin inilah cara semesta untuk meninggikan dan mengangkat derajat dirimu. Dan setelah kamu bangkit, setelah kamu mencoba lagi, berusaha lagi, dan memiliki keberanian lagi untuk memulai semuanya dari awal, dan mulai ada perkembangan, mulai ada kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Tentunya keluargamu, orang yang kamu sayangi, ya, kerabatmu begitu ya, juga ikut merasakan imbasnya. Derajat kehidupan mereka mulai juga terangkat karena kebutuhan, fasilitas, ya, kehidupan mulai mampu sejahtera, mulai mampu kamu persembahkan yang terbaik untuk mereka. Nah, dari situlah mulai ada perubahan sikap. Dari lingkungan, dari tetangga, dari teman, dari sahabat yang menjadi lebih baik terhadap dirimu. Kamu mulai dilihat dan dinilai sebagai seorang yang berkualitas. Sebagai seorang yang mampu mengangkat derajat keluarga. Dan dari situlah kamu dipandang mereka dan kamu brand dirimu, ya, kamu bangun image-mu sebagai seseorang yang begitu kaya. Kaya berarti bukan memiliki segalanya. Kaya berarti kamu mampu berjuang, mampu tegak berdiri demi terangkatnya kehidupan dirimu dan kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dari situlah mulai ada pengakuan, mulai ada rasa segan, rasa respek, rasa saling menghormati untuk satu sama lainnya. Dan seiring berjalan waktu nanti, bukan tidak mungkin mantanmu, pasanganmu yang khianati kamu, sepertinya nanti dia akan benar-benar menyesal pernah mencampakkanmu, pernah menyia-nyiakan kamu. Karena apa? Karena kamu mungkin saja nanti akan jauh lebih baik daripada orang yang dia pilih saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Fool. Nah, benar kan? Jadi, ini adalah sebuah fase baru di dalam kehidupanmu. Ada siklus baru yang kamu jalankan saat ini. Seolah kamu terlahir kembali. Ada new beginning. Ya. Di mana siklus ini menjadi lebih baik. Ya. Kamu bangun menjadi lebih pagi. Pikiran, hatimu menjadi lebih bersemangat. Kegiatan-kegiatanmu mampu kamu lakukan dengan komitmen-komitmen yang tinggi untuk memberikan yang terbaik lagi pada kegiatanmu. Dan hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, hubungan antara kamu dan partner, antara kamu dan rekan, itu menjadi lebih baik, menjadi lebih hangat, menjadi lebih cair hubungannya. Karena mulai ada rasa saling percaya, mulai ada rasa saling menghargai, dan terjadilah rasa saling untuk membangun, untuk memajukan satu sama lainnya. Dan siklus baru inilah yang akhirnya terus mengangkat tinggi derajat kehidupanmu, baik di mata siapapun. Dan tentunya kamu akan mampu melihat terus kebahagiaan, kenyamanan yang terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi. Makanya di sini tergambar ya, kamu mampu mendengarkan kata hatimu, kamu mampu mendengarkan Sang Pencipta, mendengarkan alam semesta, bahwa inilah proses, bahwa inilah cara agar kamu menjadi lebih berkualitas, agar kamu menjadi derajatnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah,
Ini adalah sebuah kekuatan, ya, kekuatan yang ada di dalam dirimu sendiri. Kekuatan untuk terus maju, kekuatan untuk terus mengarahkan kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan ada kekuatan di dalam dirimu untuk menepiskan, untuk mengabaikan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang nanti bisa saja akan membuat kehidupanmu mundur dan hancur kembali. Ada ketegasan sikap yang kamu miliki di dalam melangkah, di dalam memutuskan, di dalam melihat dan menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi dengan kata lain, kamu menjadi lebih matang, menjadi lebih bijaksana di dalam menjalani hari-harimu saat ini. Jadi memang badai besar, kenyataan pahit, ombak yang begitu perkasa, yang pernah menghantam kehidupanmu, yang pernah membuatmu begitu terguncang, tetapi pada akhirnya akan menjadi sebuah keuntungan untuk dirimu. Karena apa? Karena kamu telah banyak mendapat pengalaman, banyak mendapat pelajaran berharga dari keadaan itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, ini juga, ini adalah prinsip ya, prinsip yang kamu pegang ya. Boleh kita berjuang, boleh kita berusaha. Tetapi jika kita lelah, jika kita capek, ya kita berhenti sejenak, istirahat sejenak. Dan untuk kembali lagi dengan tenaga, dengan persiapan yang lebih matang lagi. Jadi hidup di dalam dunia ini tidak harus melulu terus kencang berlari. Ada kalanya kita perlu menghela napas panjang, berjalan sejenak, berhenti sejenak. Tetapi untuk kembali lagi, untuk comeback ya, dengan hal-hal yang lebih baik, dengan hal-hal yang kita persiapkan lebih matang daripada sebelumnya. Jadi prinsip inilah yang akhirnya nanti ya, yang akan membawa banyak kemajuan dan kesuksesan di dalam kehidupanmu. Dan sepertinya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantanmu dulu. Dan bisa saja beberapa dari kamu, ya mantanmu, akan segera balik kembali kepadamu dan meminta balikan, meminta maaf, memohon ampun pernah mencampakkan kamu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, benar kan? Ini sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesanlah yang akan kamu raih sebentar lagi. Sukses di dalam membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Sukses di dalam memajukan kegiatan-kegiatanmu, dan sukses di dalam membahagiakan keluargamu, membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, serta sukses di dalam membangun brand, membangun image dirimu, di mana menjadi lebih berwibawa, lebih berkualitas, dan derajatnya menjadi lebih tinggi. Sehingga orang semakin segan, semakin respect, semakin hormat, saling menghormati, begitu ya maksudnya. Untuk dirimu begitu juga sebaliknya. Oke ya, kita lanjutkan ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hangman. Nah, jadi setelah kamu banyak benar-benar dapat pengalaman, dapat pelajaran, bisa move on dari keadaan lalu, bisa bangkit dari kenyataan pahit, begitu ya. Dan di saat itulah kamu menjadi semakin berubah. Kamu menjadi semakin berkualitas dan versi terbaikmu. Karena apa? Karena kamu semakin mampu melihat, menilai, memandang, memutuskan segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi kamu nggak mudah lagi kecewa, nggak mudah lagi baperan, ya, nggak mudah lagi gamang. Ya, di saat kamu mungkin akan menghadapi hujan rintik, menghadapi angin kecil. Karena apa? Karena sebelumnya badai besar, ombak yang perkasa telah kamu lewati dengan sangat baik. Masa kamu terganggu hanya dengan gerimis kecil? Kan nggak mungkin. Oke kan? Kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, jadi akhirnya kamu temukan keseimbangan di dalam dirimu. Ya, keseimbangan antara hati, pikiran, dan logika.
keseimbangan di dalam memajukan kegiatan, memajukan kehidupan, ya. Dan ada keseimbangan hubungan-hubunganmu antara teman, sahabat, rekan, partner, tetangga, begitu ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih saling menghargai, dan keseimbangan inilah yang akhirnya nanti akan membawa banyak kebahagiaan dan kenyamanan di dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu bangkit dari keterpurukan, melewati badai besar, ya, lepas dari kenyataan-kenyataan pahit, dan seketika kamu melewati itu, maka derajat kehidupanmu akan segera terangkat. Maka levelmu akan berada beberapa tingkat lebih baik, lebih di atas daripada sebelumnya. Dan bukan tidak mungkin kesuksesan, kebahagiaan, dan kenyamanan akan segera kamu capai di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.